Kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai di hati. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan lihat dulu ada satu artikel lagi yang tentunya tidak kalah menarik, Kang Rashid dan juga teman hati. Ini adalah terkait dengan perempuan berdaya, 7 legenda wanita bersejarah di dalam Islam. Nah, ini luar biasa. Sejak zaman Nabi, sejumlah wanita sudah memiliki peran penting dalam mempengaruhi sejarah dunia. Khadijah, wanita berilmu sekaligus umat pertama Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Nusaibah yang terkenal karena keberaniannya di medan perang. Yang ketiga ada Aisyah yang telah meriwayatkan 2210 hadis dan sunnah dari Rasulullah. Rabia selanjutnya ini adalah ulama dan penyair muslim. Dilanjutkan dengan Lubna, penterjemah, ahli matematika dan juga penulis kaligrafi. Terakhir ada Arwa, pernah menjadi penguasa tunggal kerajaan Yaman yang membangun banyak sekolah di seluruh wilayahnya. Dan juga meningkatkan perekonomian ini secara signifikan. Kemudian masih ada lagi ada Saida yang ikut membangun kembali kota Tetuan di Maroko Utara bersama dengan suaminya. Dia menjadi orang terakhir dalam sejarah Islam yang memegang gelar Al-Hurra atau Ratu. Nah, luar biasa. Kalau kita lihat, Masya Allah sekali ya, Kang Rashid ini sosok-sosok perempuan muslim yang kemudian membuat sejarah dalam Islam dan juga dunia tatarannya begitu ya. Dan memang tadi juga sudah disampaikan oleh Kang Rashid ya, bahwa Islam ini tidak pernah melarang siapapun, mau wanita, mau itu laki-laki ya, untuk kemudian berdaya ataupun berkarir tadi. Tapi kalau spesifik mengenai wanita sendiri atau perempuan begitu, ada batasan tertentu nggak sih, Kang? Karena kan di satu sisi dia juga sebagai misalkan ibu rumah tangga ketika dia sudah berkeluarga. Silakan, Kang Rashid. Ya, terima kasih Kang Endan dan teman hati. Tadi di artikel Kaina menyebut ada terakhir yang menjadi ratu terakhir di dunia Al-Hurra, yaitu yang dari Maroko ya. Di kota Tetuan ya. Dia bersama suaminya membangun kota. Nah, itu salah satunya bagaimana dia membentengi. Dia wanita. Dan wanita itu sangat ada keterbatasan yang Islam. Pertama harus auratnya tertutup, kemudian berkarya harus atas restu suami. Maka dia membangun kota di kawasan Maroko dengan suaminya. Ini selamat, karena pendampingnya adalah suaminya. Nah, kemudian ini salah satu tata cara etika. Kalau toh engkau sudah menikah, berdampinglah, cari pekerjaan di mana pekerjaan itu banyak melibatkan dia dan suaminya. Lebih aman dong, ada proteksi. Nah, kalau toh jauh punten, seperti Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah inilah seorang konglomerawati, kaya raya di kawasan Makkatul Mukarramah. Konglomerawati ya. Konglomerawati gitu ya. Nah, namun setelah dia mengenal Islam, mengenal figur Rasulullah yang begitu dermawan, begitu berakhlak, beliau adalah seorang janda. Nah, janda konglomerat, tetapi dia dari darah biru. Bagaimana beliau seorang yang pertama masuk agama Islam. Akhirnya dia dia betul wanita karir, konglomerawati, tetapi dia menyelamatkannya dengan menikahi dengan Rasulullah SAW. Rasulullah menjadi suaminya, menjadi panutan, jadi suami. Walaupun terpaut lebih muda. Rasulullah itu 25 tahun usianya pas nikah, Sayyidatina Khadijah 40 tahun. Terpaut jauh. Terpaut jauh. Tetapi punten sekali, ini demi menyelamatkan akidahnya, juga karirnya. Nah, ketika Rasulullah bertemu dengan Sayyidatina Khadijah, ketemu satu kekuatan besar. Rasulullah hebat agamanya, Rasulullah begitu membahana kedermawanannya, istrinya konglomerat, ketemulah sungai dan samudra, ketemu, maka membahana berbagai macam kebaikannya. Siti Khadijah menjadi pendorong sisi ekonominya, Rasulullah terdepan sisi dakwahnya. Itu bergabung. Maka selamatlah. Sayyidatina Aisyah sama sebagai Ummul Mukminin sampai menceritakan 2110 hadis. Nah, salah satu etika wanita karir kaum mukminin muslimat, mukminat itu pertama tidak lupa kodratnya. Dia wanita. Yang kedua, ketika berinteraksi harus tertutup auratnya. Yang keempat, harus dapat restu dari suaminya. Itu penting juga, Kang ya? Oh, penting suami. Sebab punten, tugas utama wanita adalah rumah. Itu tugas utama. Ingat waktu pernah Kalam Hati menyampaikan satu tema
imam dalam keluarga. Nah, kalau dia belum punya suami, restunya ke ibu bapaknya. Tapi kalau dia punya suami, restunya kepada suaminya. Karena ridhonya dia ada pada suaminya. Nah, maka punten, kewajiban sang istri adalah pertama membenahi rumah tangga, bagaimana kewajiban kepada suaminya, kewajiban kepada anaknya, dan kepada dirinya. Kalau itu sudah teratasi, enggak. Gitu ya. Tetapi itu, Kang Rashid, bagaimana kalau saya mendelegasikan tugas-tugasku di rumah kepada asisten rumah? Enggak. Tapi itu harus dimusyawarahkan. Oke, bersama dengan suaminya. Karena ridho sang istri sejatinya ada di suaminya tadi ya. Ridho itu bensin. Tapi kalau itu sudah terlaksana misalkan, Kang Rashid, tapi ada suami misalnya yang masih enggan gitu memberikan izin atau memperbolehkan istrinya untuk bekerja, mendapatkan karir yang baik, itu hukumnya akan seperti apa sih di dalam Islam, Kang Rashid? Ya, sebetulnya nafkah di dalam rumah tangga itu kewajiban suami. Istri mah hanya membantu perekonomian keluarga. Tetapi ketika membantu, harus minta izin kepada yang mau dibantu. Bapak kan sudah sepuh, sudah pensiun, aku kan masih muda, terputus dari Bapak. Bolehkah izin aku dagang untuk membantu rumah tangga ini? Kemudian sang suami mungkin bukan tidak dapat restu, dipahamkan yang betul, dikomunikasikan yang betul. Ada psikologi. Aduh, wanitaku, karir aku pengangguran, kan ada psikologi, ada minder. Kalau bahasa orang Jawa minder wardah gitu ya. Ada minder. Nah, itu bagaimana sang istri supaya dapat permit dari suami, komunikasikan dengan hati ke hati. Entah di kamar, entah di ruang tamu. Pak, ekonomi kita kan sedang drop ini tuh. Izinkan, aku kan masih ada tenaga, aku masih punya keahlian. Minta restu darimu aja, Pak. Nah, atau cara jalan keluarnya, cari pekerjaan yang melibatkan dua. Melibatkan suami. Seperti yang tadi contohnya, kan? Ya, lebih aman. Lebih aman. Soalnya banyak sekali, dia karir di luar, tapi rumah tangga berantakan. Dan itu menjadi celah terjadi pecah rumah tangga itu. Kan di luar lihat yang ganteng, lihat yang cantik, di luar penuh aktivitas, lupa yang di rumah. Maka pun sekali, wanita karir itu hebat, karena dia sudah mempersiapkan sikapnya, mempersiapkan psikologinya, bahkan dia sudah membangun komunikasi dengan pasangan hidupnya. Oke, nah Kang, kalau pertanyaannya begini, misalkan sudah berkarir sebelum menikah, kemudian menikah, ya, apakah kemudian itu harus diubah untuk memenuhi yang tadi terlebih dahulu masalah rumah tangga, atau bisa berjalan seiringan tergantung komunikasinya? Tentang katakan kita menikahi istri yang sudah kaya, ya kan? Sudah memiliki karir atau profesi gitu. Nah, di situ tetap akan ada komunikasi. Oh, saya menikah kepada wanita yang karir, atau saya menikah kepada wanita yang memang sudah kaya. Nah, di situ ada komunikasi bagaimana mengatur keuangan rumah tangga. Maka ada istilah seperti yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Qaradawi, juga Mufti Mesir, namanya Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah. Ketika wanita itu karir, punya pendapatan, katakan tentu punya pendapatan, dia berhak mendapatkan dari itu 2/3-nya. 2/3-nya, karena memang dia yang dihasilkan oleh ini. Tetapi kalau 1/3-nya boleh untuk keluarganya. Tetapi sang wanita dominan harus dikasih 2/3-nya. Jadi kayak kekayaan yang dia bawa, itu haknya. Dan kalau toh suami hendak mencoba, tetap harus minta kepada istrinya, Mama, maaf Papa, dompetku sudah tipis, tetap minta itu ya. Tapi sebenarnya itu tadi ya, teman hati dan juga Kak Rashid, bagaimana pentingnya juga sebenarnya komunikasi di dalam kunci keluarga. Karena ini juga sebenarnya sensitif ya, kalau kadang di keluarga ini bisa menjadi potensi tadi yang Kak Rashid bilang, kalau keluar rumah, melihat sana, melihat sini, nanti lupa sama yang di rumah dan lain-lain. Itu dia. Semoga juga bisa tercerahkan terkait dengan komunikasi antara suami dan istri, apalagi kalau sudah berkeluarga ya, Kak Rashid ya.